Amerika Serikat, Nova, apa dampak tertularnya Presiden Donald Trump dengan virus corona ini terhadap kampanyenya dan juga terhadap jadwal debatnya? Ya, Egan, beberapa kampanye telah dibatalkan. Salah satunya sebetulnya Presiden Trump tadinya hari ini akan ke negara bagian Florida, salah satu negara bagian kunci yang kompetitif yang harus direbutnya dalam Pilpres November nanti. Dia juga berencana tadinya akan ke Arizona dan juga Wisconsin, dua negara bagian yang juga kompetitif. Dan untuk Wisconsin ini meskipun berpihak padanya pada Pilpres terakhir 2016, belakangan mengayun kembali ke Partai Demokrat, ke capres Partai Demokrat Joe Biden. Tentunya ketidakhadiran fisik Presiden Trump ini sesuatu yang membuat Presiden Trump sedikit kehilangan momentum ya, karena Presiden Trump ini di antara kedua capres masih suka dengan kampanye besar-besaran, bertemu langsung dengan calon pemilih, bertemu langsung dan berpidato langsung, dan ia berharap untuk mendapatkan momentum dari situ di mana Joe Biden lebih sering melakukan pertemuan secara virtual atau secara kecil-kecilan dengan pembatasan sosial. Bahkan Presiden Trump sebelum diagnosa ini beberapa hari sebelumnya dalam debat sempat mencemooh begitu Joe Biden bahwa Joe Biden ini ngomong 200 feet atau sekitar beberapa ratus meter saja masih tetap mengenakan masker yang sangat besar. Begitu cemoohan Presiden Trump saat itu. Nah, sekarang giliran pendukung Biden sebagian mencemooh Presiden Trump karena telah mencemooh Joe Biden. Begitu dinamikanya. Nah, apakah ini bisa membuat Presiden Trump terpuruk perolehan suaranya di negara bagian kunci ini? Inilah yang menjadi tanda tanya karena pada saat yang sama Joe Biden masih bisa berkampanye. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah debat capres. Debat capres ini ada 3 debat capres dan 1 debat cawapres. Kebetulan pekan depan yang dijadwalkan adalah debat cawapres. Jadi antara Mike Pence dan Kamala Harris. Ini menurut panitia masih akan dilaksanakan seperti biasa. Tidak ada perubahan atau pergeseran soal ini. Tapi debat capres selanjutnya sebetulnya dijadwalkan untuk 15 Oktober di kota Miami, negara bagian Florida. Nah, ini masih masuk waktunya karantina mandiri Presiden Trump yang kami baru mendapat informasinya. Karantina mandiri akan dilakukan di Rumah Sakit Militer Walter Reed, tak jauh dari Washington DC. Dan apakah ini bisa digeser atau dibuat virtual dan semacamnya, ini yang masih menjadi tanda tanya dalam beberapa hari dan beberapa pekan ke depan ini apakah bisa dilakukan demikian. Yang pasti tidak ada aturan yang mengikat bahwa debat ini harus dilakukan secara fisik di Miami, meskipun formatnya sudah disepakati akan dilangsungkan dengan bentuk town hall begitu. Tapi ini masih bisa dimodifikasi lagi, apalagi Miami ini adalah pilihan kedua, tadinya akan diselenggarakan di Michigan. Tapi University of Michigan saat itu akhirnya tidak sanggup, dan ini baru diputuskan pada Juni, mereka tidak sanggup menjadi tuan rumah dan dipindahkan ke Miami, Egan. Jadi itulah berbagai perubahan yang saat ini sudah terjadi dalam kampanye Trump dan juga dalam rangkaian kegiatan terutama debat capres yang tinggal 2 lagi, Egan. Ya, lalu bagaimana dengan respon dari kubu Joe Biden sendiri dengan positifnya Presiden Trump? Apakah ini mengubah strategi kampanye mereka? Ya, menariknya baru beberapa hari lalu mereka itu saling berteriak ya, dan mungkin kadang-kadang kehilangan kesabaran. Joe Biden sampai menyebut Trump seorang badut, presiden terburuk dalam sejarah AS, demikian dikatakan. Lalu Presiden Trump juga saat itu menyatakan, Anda sudah sekian tahun menjadi senator tidak berbuat apa-apa, saya baru sekian bulan menjadi presiden sudah berbuat lebih banyak. Mereka yang terlibat perdebatan sangat sengit ini akhirnya secara sportif mantan wapres Joe Biden menyatakan lewat Twitter pertamanya, dia menyatakan bahwa ikut mendoakan bersama istrinya Dr. Jill Biden agar Presiden Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump lekas sembuh. Demikian. Tapi karena tentunya mereka pernah sedikit berdekatan meskipun tidak pakai jabat tangan dan lain-lain, Joe Biden juga mengambil tes COVID. Hasilnya dinyatakan negatif dan Joe Biden melanjutkan acara kampanye. Kampanye pertama yang dilakukan Joe Biden adalah ke negara bagian Michigan. Salah satu negara bagian yang kompetitif juga
dan disitulah ia berharap bisa membuat negara bagian kompetitif alias swing state ini menswing atau mengayun pada dirinya sendiri. Jadi ini yang masih bisa dilakukan oleh Joe Biden, meskipun untuk kubu Demokrat tidak terlalu banyak perbedaan, karena selama ini pun Partai Demokrat lebih mengandalkan pendekatan secara virtual maupun acara-acara dengan pembatasan sosial. Joe Biden pun selalu mengenakan masker, dan bila menyambut orang selalu hanya menggunakan elbow bump, dia hanya mengulurkan bahu tangannya untuk dan tidak berjabat tangan demikian, sehingga tidak terlalu banyak perubahan strategi dalam hal teknik kampanye yang dilakukan oleh Joe Biden ini. Tapi tentunya akan dilihat apakah serangan pribadi dalam iklan misalnya, apakah ini akan diperlunak sedikit, karena tentunya orang bersimpati terhadap orang yang sakit, yang sedang tidak sepenuhnya sehat. Demikian, Egan. Baik, Nova Purwadi, terima kasih atas informasinya langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.